Sang ahli wanita menunjukkan keahlian melempar jarum. Kemudian pria muda tiba-tiba memukul wajah sang ahli wanita. Melihat adegan ini, sang ahli wanita menjadi bingung. Karyawan, ternyata pria muda adalah seorang pengurus di perusahaan kurir. Dia telah menguasai keterampilan yang sangat akurat. Tidak disangka dia hanya datang untuk mengirimkan paket kepada sang ahli wanita. Dan tanpa disadari oleh sang ahli wanita, dia salah mengira pria itu sebagai dokter yang hilang bertahun-tahun. Sang ahli wanita langsung memberikan hormat kepadanya. Dokter keluar pintu. Dokter, Anda benar-benar kembali. Mereka semua mengatakan Anda gugur di medan perang. Saya tahu pasti Anda baik-baik saja. Namun pria muda itu mengatakan bahwa dia hanya datang untuk mengirimkan paket. Setelah menyerahkan paket kepada sang ahli wanita, setelah memuji pertunjukan mereka, dia hendak pergi. Sang ahli wanita melihat pria muda dan menyadari bahwa dia mungkin salah mengenali orang. Namun ketika membuka kotak tersebut, menemukan isinya ternyata adalah tanda pengenal dokter terkemuka. Maka sang ahli wanita langsung menangkap pria muda. Apakah kamu benar-benar bukan seorang dokter? Mengapa kamu memaksa saya untuk mengakui bahwa saya seorang dokter? Ternyata 3 tahun yang lalu, Dokter Suci pergi ke perbatasan untuk menekan musuh asing. Namun diserang dan menghilang. Tetapi sebelum menghilang, dia malah mengumumkan kepada publik bahwa dia sedang menutup diri untuk memperdalam ilmu kedokteran. Melihat bahwa hari keluar dari penutupan semakin dekat, namun Dokter Suci masih belum memberi kabar. Karena pria itu mirip dengan Dokter Suci. Untuk menjaga situasi internal di Dacia tetap stabil, maka wanita cantik meminta pemuda untuk menyamar sebagai Dokter Suci. Untuk itu, dia menawarkan imbalan yang sangat menggiurkan. Asalkan kamu bersedia menjadi seorang dokter, kamu bisa mendapatkan segala yang kamu inginkan. Pemuda berpikir bahwa dia hanyalah seorang biasa. Sekarang tiba-tiba ada kesempatan untuk langsung menjadi kaya. Maka dia langsung setuju untuk mengelabui orang-orang yang punya motif terselubung. Wanita cantik memutuskan untuk mengajarkan kemampuan Dokter Suci semua kepada pemuda. Dia mulai mengajari pemuda, membawa ke ruang kerja Dokter Suci, minta dia menghafal semua isinya dalam 3 hari. Tidak disangka pemuda malah malas setelah melihat buku. Hal ini langsung membuat wanita marah sampai memuncratkan api. Kenapa kau melihat-melihat? Apakah kesehatanmu kurang baik belakangan ini? Sebelum wanita itu mengerti, pemuda itu langsung memberinya resep obat. Bawahan wanita itu dengan penasaran meraihnya untuk diperiksa. Ternyata dia menemukan bahwa pemuda itu sangat pandai dalam bidang kedokteran. Dia bahkan bisa melihat dari wajahmu bahwa kamu sedang haid. Linglong adalah orang yang suka ikut campur. Laporan intel mengatakan Dewa Perang Long Fei berada di jalan menuju kuil Kilin. Dia akan segera tiba. Tidak baik, begitu Long Fei tiba, Ling Yun pasti akan hancur. Karena hari keluar semakin dekat, wanita itu ingin pemuda memiliki penampilan dokter. Dia kemudian mengajarkan dasar melempar jarum kepada pemuda. Tidak disangka dia hanya menunjukkan sekali. Pemuda itu bahkan melempar lebih akurat dan kuat darinya. Semua orang yang hadir terkejut melihatnya. Melihat ekspresi terkejut mereka, pemuda menjelaskan, dia dulunya bekerja di bagian sortir perusahaan kurir. Jangan bicara tentang jarum besi. Bahkan jika itu hanya selembar kertas, dia juga bisa dengan tepat dan akurat memasukkannya ke dalam kotak sortir seukuran telapak tangan. Wanita cantik memuji bakatnya yang bagus setelah mendengarnya. Namun dibandingkan dengan tabib agung, jauh sekali perbedaannya. Karena tabib sejati dapat mengumpulkan energi menjadi jarum dalam 100 langkah. Dia kemudian memberikan pemuda buku rahasia 9 jarum suantian. Tapi si pemuda hanya melirik sekilas. Hasilnya, dalam sekejap dia berhasil menciptakan 9 jarum suantian. Dengan sekali tunjuk si pemuda, target langsung terjatuh ke tanah. Hal ini langsung membuat wanita terkejut. Ling Yun, siapa sebenarnya kamu? Seperti yang kamu lihat, 1 hari sebelumnya, aku masih seorang narapidana yang malang. Bahkan rumahku pun telah dikuasai. Identitas sejatiku itu adalah legenda tabib agung yang menghilang 3 tahun lalu, Dokter Dewa Angin. Ah, Nagaro, dengarkan perintah. Bawahan di sini. Bagaimana? Belajar dari ponsel. Apakah mirip mencari mati? Tenang, tenang. Jangan kacau. Ini adalah ilmu rahasia Dokter Suci. Langkah Linbok, hanya Dokter Suci yang bisa. Keahlian unik. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah seorang kurir. Karena harus tepat waktu, terkadang tidak bisa mengejar lift. Aku harus naik ratusan tangga setiap hari. Itu melatih kekuatan kaki yang luar biasa. Sampai di ambang kematian masih tidak mau jujur. Katakanlah, apakah kamu mata-mata negara musuh? Aku memang hanya seorang kurir. Jangan tuduh aku. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Apakah kamu mengenal Dokter Suci? Pernah melihat di televisi? Apakah itu dihitung?
Ah, otot pahanya ternyata sangat kuat. Struktur tulangnya telah mengalami perubahan karena sering naik tangga. Menjadi luar biasa. Bahkan bisa menyaingi ahli kelincahan. Jadi, dia benar-benar tidak berbohong. Kakak perempuan. Sudah cukup meraba, Dewa Perang Long Fei datang. Bagaimana bisa datang begitu cepat? Saat ini keselamatan seluruh Dacia hanya tergantung pada pikiranmu. Sekarang kamu harus tenang. Bagaimana bisa tenang? Karena kamu sudah bisa jarum Suantian 9. Dengan kekuatanmu, seharusnya bisa lolos. Seharusnya, dengan kekuatannya, kamu mungkin tidak akan bertahan 1 detik pun. Selamat tinggal, Ling Yun. Jika kamu tidak melakukannya, seluruh Dacia tidak akan tenang sedetik pun, termasuk kamu dan keluargamu. Kalian berdua memiliki jabatan yang sama. Biasanya akan saling menghormati. Selama kamu cukup tenang, temukan waktu yang tepat, gunakan alasan tugas resmi sibuk, maka kamu bisa kabur. Ingat, jangan melawan dengan keras. Gantikan pakaiannya. Baiklah. Saudara bijaksana sakti kedokteran, menutup diri selama 3 tahun. Lagi latihan ilmu rahasia apa? Saat itu dia jelas-jelas terluka parah dan tidak bisa bertahan hidup. Apakah dia benar-benar sembuh setelah menutup diri selama 3 tahun? Long Fei melihat lukamu. Sudah sembuh semua. Ling Long, kamu tidak cukup baik. 3 tahun lalu, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri untuk mundur. Meninggalkan kami dan hanya membawa tabib agung pergi. Keadaan pada saat itu sangat istimewa. Tuan negara memiliki perintah. Jangan kejar musuh yang sudah terdesak. Saya hanya bisa membawa tabib agung untuk mundur terlebih dahulu. Tabib agung selalu diam. Semua itu hanya alasan dari Ling Long. Apakah dia palsu? Apakah kamu menyalahkan saya? Kamu tidak mendengarkan perintah Tuan Negara. Naga roh tidak berani. Apakah aku sudah ditemukan olehnya? Ling Panjang, bagaimana mungkin saudara Long menyalahkanmu? Saya di sini kali ini hanya ingin bertemu dengan tabib agung. Hanya untuk mengenang masa lalu. Akhirnya, kita tidak bertemu selama 3 tahun. Dia bahkan tidak memperhatikan saya. Perhatikan saya. Dia bahkan tidak memperhatikan saya. Perhatikan saya. Pertempuran besar 3 tahun lalu, adik bijak. Apakah kamu terluka di lidah? Mengapa kamu tidak berbicara saat melihat kakak? Ling Panjang. Ini pasti bukan kamu. Pasti pengganti yang diundang. Saudara naga bercanda. Tidak tahu saya sedang meditasi selama 3 tahun ini. Saudara Long pergi kemana? Tentu saja saya sedang berjaga di perbatasan. Adik bijaksana, ketika kamu menutup diri seperti ini, terasa seperti menghilang. Musuh luar pasti mengira kamu telah tewas. Itu adalah tanda-tanda kegelisahan. Aku ingin tahu, apakah benar selama 3 tahun ini kamu sedang menutup diri? Kalau bukan begitu, lalu apa? Setelah terluka parah pada hari itu, untuk menghindari pen fitnah, aku pun menutup diri dengan ketat di pintu surga Senong ini. Dewa perang ini terlalu sulit dihadapi. Aku harus segera pergi. Oh, saudara naga, aku baru saja keluar dari penutupan diri. Aku sangat sibuk dengan urusan resmi. Sungguh meminta maaf. Saya akan pergi lebih dulu. Ling Panjang, ayo, habiskan waktu dengan saudaramu, naga. Kalian juga sudah lama tidak bertemu. Urusan kecil ini bisa diserahkan kepada bawahan. Kita tidak bertemu selama 3 tahun. Kamu tidak bisa hanya membiarkan aku melihatmu sekilas lalu pergi begitu saja. Sang tabib suci baru saja keluar dari penutupan diri. Pesta besar apoteker yang akan datang dalam 3 hari. Bahkan raja sangat memperhatikan. Lebih baik biarkan dia mempersiapkan diri dengan baik. Ling Panjang, ini adalah sikap yang seharusnya kamu miliki sebagai pengawal pribadi. Harus memiliki sikap yang sesuai. Berani ikut campur dalam urusan sang tabib suci. Mengapa saya merasa sekarang, hari ini agak aneh. Long Fei, kau berani membawa pedang di sini untuk melakukan kejahatan. Hukumannya harus dijatuhi. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai kejahatan? Aku tidak bertemu dengan saudara bijaksana Yisheng selama 3 tahun. Aku sudah lama ingin berlatih keterampilan bela diri. Benar-benar membuatku kesal. Lagi pula, dia menutup diri selama 3 tahun. Pasti kekuatannya meningkat. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Ling Long, kau terus membela dia. Apakah dia palsu? Diam. Hari ini jelas kalian terus memprovokasi Yisheng. Apakah kau ingin memberontak? Dengarlah, tenanglah, Tuan Linglong. Dewa perang kami juga memikirkan negara. Selama 3 tahun tidak ada yang melihat Yisheng. Sekarang, tiba-tiba muncul satu orang.
Cukuplah, aku melihat kau sengaja melawan Yisheng. Saya pasti akan melaporkannya kepada raja. Memberikanmu hukuman berat. Semakin kau panik, semakin menunjukkan dia palsu. Kau berani mencari orang untuk menyamar sebagai Yisheng. Aku melihat kau yang ingin memberontak. Long Fei, inilah wakil yang bagus yang kamu cari. Qin Su, Ling Long adalah adik perempuan sendiri. Jangan tak sopan, tapi dokter suci di depan mata ini. Cu, hari ini aku harus dicoba. Kamu berani melanggar perintah. Kamu berani menipu negara, pejabat, menghina pejabat. Ling Panjang, letakkan pedangmu. Kapan seorang wakil kecil juga dianggap sebagai pejabat, meragukan identitasku? Kamu tidak punya kualifikasi itu. Memandang, hanya pura-pura. Memandang, tidak bisa dibuktikan. Jarum Suantian ini, apakah kalian mengenalnya? Mengenal. Jadi, siapa yang memiliki jarum Suantian ini sebagai keahlian tertinggi? Jarum Suantian adalah keahlian tertinggi dokter suci. Jadi, selain aku, siapa lagi yang bisa? Kecuali naga roh. Hanya belajar sedikit, tapi bisa dengan mudah mengalahkan Qin Su dengan satu pukulan. Mungkin tidak ada. Jelas terlihat. Aku menutup diri selama 3 tahun. Tidak terduga begitu banyak orang berharap aku mati. Apa niat kalian? Hahaha. Melihat dokter suci sehat, aku merasa lega. Kami semua berharap semoga medis suci dapat hidup sampai usia 100 tahun. Namun kabar yang beredar di masyarakat adalah bahwa medis suci telah meninggal. Oleh karena itu, maka kau mengambil risiko. Saya juga khawatir. Jika terlalu khawatir akan menjadi kacau. Kakak Panjang, hari ini saya menggunakan jarum Suantian Jiu. Bukankah kau selalu ingin berlatih dengan saya? Apakah Ling Yun gila? Melihat bahaya berubah menjadi keselamatan. Mengapa masih berani bermain dengan api? Siapa sebenarnya kau? Aku tahu kalian semua tidak dapat dipercaya. Setelah memanfaatkan aku, kau akan membuangku. Orang biasa sulit mengendalikan benda dari jarak jauh. Jangan bicara tentang berlatih selama puluhan tahun. Bahkan sulit dicapai seumur hidup. Sedangkan kau baru saja berusia 20-an. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Kau sebenarnya siapa? Tentu saja aku tidak bisa mengendalikan benda dari jarak jauh. Namun trik yang aku mainkan saat kecil, aku masih bisa melakukannya. Saya harus mengumpulkan tali pancing. Jadi begitu. Dewa Perang memiliki sifat yang curiga. Di masa depan, jangan bertindak sembrono seperti ini. Apakah kamu ingat? Masih ada waktu nanti. 3 hari lagi adalah hari kelulusanmu. Nantinya akan ada ensiklopedia medis. Itulah saatnya tantangan sebenarnya bagimu. Bunuh aku saja. Pangeran, aku sudah pergi ke pavilion Sen Nong hari ini. Kekuatan medis sucinya semakin meningkat. Pastinya dia sudah sembuh dari meditasi penyembuhan. Aku sungguh penasaran. Mengapa ayah menerima? Kamu murid bodoh. Untungnya orangku sudah menemukan jenazah medis suci. Kalau tidak, kamu akan merusak rencanaku besar. Jenazah medis suci. Apakah dia sudah mati? Tapi hari ini dia benar-benar tidak takut. Pura-pura lebih tidak takut. 3 hari lagi aku akan turun tangan sendiri. Aku akan membuatnya tak bisa bangkit lagi. Baiklah, Pangeran turun tangan, kita bisa mencapai sesuatu. Kabar luar menyebutkan medis suci sudah mati. Apa arti lagi dari konvensi pedagang obat ini? Kita tunggu apakah dia akan muncul hari ini. Bersikaplah tenang menghadapi situasi. Mari kita amati perkembangannya dengan tenang. Ayah, jika medis suci mati, aku tidak akan punya harapan penyembuhan. Mereka semua memiliki motif tersembunyi. Dokter suci menggabungkan kedokteran dan seni bela diri. Bagaimana bisa mati? Sayang, bagaimanapun juga, ayah juga akan memohon dokter suci untuk menyelamatkanmu. Seseorang sudah melihat di perbatasan jenazah dokter suci. Kalian sebaiknya mulai merencanakan. Kamu
Ayah sudah pergi begitu lama. Dokter Suci belum datang. Dia tidak akan benar-benar matikan. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Dokter Suci sudah tiba. Ayah Ying, dia sudah datang kan? Dokter Suci baik-baik saja. Hormat Dokter Suci. Tidak perlu. Terima kasih Dokter Suci. Dokter Suci, silakan ke sini. Dokter Suci, tolong selamatkan aku. Kepala keluargaku. Ceritakanlah dengan perlahan. Dokter Suci, ini adalah putri saya, Gu Qinglin. Sejak kecil sering sakit. Baru-baru ini terserang penyakit parah. Sudah mencari berbagai dokter terkenal. Namun tidak ada hasilnya. Mohon Dokter Suci untuk bertindak. Menyelamatkan nyawa putri saya. Naga roh diperintahkan oleh Raja. Dia akan datang agak terlambat. Tetaplah bertahan. Apakah kalian ingin membuatku gila? Anak perempuanmu sudah mati. Tabib suci ini palsu. Berani tidak menghormati tabib suci. Berani mencemarkan nama tabib suci. Tadi kamu bilang siapa yang palsu? Dia. Palsu. Kamu berani bilang tabib suci palsu. Ini adalah kuil dewa pertanian. Waspadai dengan ketat. Selain inkarnasi tabib suci, siapa lagi yang bisa duduk di sini? Aku menyarankan kamu segera minta maaf kepada tabib suci. Kalau tidak, tabib suci tidak akan terima. Keluarga hingga ke generasi ke-9 akan dihukum. Saya akan hukum keluargamu hingga ke generasi ke-9. Kamu tahu siapa keluargaku hingga ke generasi ke-9? Tabib suci di atas segalanya. Di atas segalanya. Kamu berani melanggar lagi. Keluargaku tidak akan setuju pertama kali. Meskipun keluargaku salah satu dari 4 keluarga besar. Namun di hadapanku, mereka seperti semut. Kamu, apakah kamu setuju atau tidak? Semuanya palsu. Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu gila? Jangan berani-berani menggila. Kamu bilang aku sakit jiwa. Seluruh keluargamu gila. Dokter Agung, bagaimana kamu bisa membiarkannya? Orang ini dengan terang-terangan tidak menghormatimu. Bahkan menghina keempat keluarga besar kita. Ayo, bawa dia keluar. Ayo, bawa dia keluar. Ya. Bawahan datang terlambat. Linglong sudah aku tahan dengan rencanaku. Dewa perang akan segera tiba. Selanjutnya giliran kita di markas kita. Siapa orang ini? Memang palsu Dokter Agung. Bahkan pengawal ini tidak bisa menahannya. Kamu semua di depan semua orang. Kalahkan seseorang. Bahkan tidak menghormati Dokter Agung. Dan tidak menghargai keluarga besar kita. Jangan bilang kamu palsu. Meskipun kamu Dokter Agung asli, kamu harus menghormati saya. Dokter Agung, orang ini benar-benar tak tahu malu. Mohon Dokter Agung untuk menghukumnya. Jangan biarkan dia mengganggu pertemuan ini. Orang ini pasti punya latar belakang. Kelin Long dipanggil oleh Tuan Negara. Dia tidak akan segera datang. Aduh, sepertinya aku harus menenangkannya dulu. Kamu bilang aku palsu. Apakah kamu punya bukti? Tahu akibat mencemarkan nama Dokter Agung. Kamu benar-benar mirip dengan Tabib Agung. Tapi yang palsu pada akhirnya tetap palsu. Semua, Tabib Agung sejati telah gugur untuk melindungi perbatasan. Telah gugur dalam pertempuran. Sedangkan dia hanya seorang pengganti palsu. Apa? Tabib Agung telah gugur. Ini tidak mungkin. Tabib Agung menguasai kedokteran dan seni bela diri. Tak ada tandingannya di dunia. Tidak mungkin gugur dalam pertempuran. Jika Tabib Agung telah gugur, maka aku tidak akan bisa disembuhkan. Tidak mungkin. Jika Tabib Agung gugur, meskipun dirahasiakan, penguasa negara akan menunjuk Tabib Agung baru. Bagaimana bisa membiarkan yang palsu di sini? Kamu tidak tahu tentang ini. Di luar sana memang beredar desas-desus. Tabib Agung telah gugur. Kamu bilang Tabib Agung telah meninggal. Apa bukti yang kamu miliki? Jika kamu berbicara sembarangan di sini, tidak peduli siapapun kamu, tidak akan diampuni. Putrimu adalah bukti. Omong kosong, mengapa aku harus menjadi bukti? Bukankah kamu sakit? Minta dia menyembuhkanmu. Tabib Agung memiliki jarum ajaib 9 langit. Dapat menghidupkan orang mati dan mengembalikan tulang menjadi daging. Pertempuran bisa menghancurkan dewa perang. Penyakit kecil seperti ini mudah disembuhkan. Tabib Agung, tolonglah. Tolong selamatkan putri saya. Tabib Agung, putrinya sedang sakit parah.
Kamu tidak akan melihat orang mati begitu saja, kan? Tabib Agung, putri saya sudah diperiksa oleh dokter terbaik di seluruh negeri. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Mohon Tabib Agung untuk membantu. Aku ingin menyelamatkanmu juga. Tapi siapa yang akan menyelamatkan aku? Tabib Agung, jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu hanyalah palsu. Tabib Agung, putri saya sudah diperiksa oleh dokter terbaik di seluruh negeri. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Mohon Tabib Agung untuk membantu. Tabib Agung, selama Anda bisa menyembuhkan penyakit putri saya, semua harta keluarga akan menjadi milik Anda. Anda bebas menggunakan semuanya. Tabib Agung kali ini bisa mendapatkan banyak keuntungan. Menyelamatkan satu orang sama dengan menerima kekayaan seorang pedagang besar. Kesempatan bagus seperti ini mudah didapat. Tabib Agung, apa yang masih kamu tunggu? Kamu pikir kamu siapa? Perilaku saya. Belum saatnya bagi kamu untuk campur tangan. Dokter Agung pasti memiliki hati yang penuh kasih. Menyelamatkan yang hampir mati dan membantu yang terluka. Apa yang salah? Kecuali jika kamu adalah palsu Dokter Agung. Tidak mengerti ilmu kedokteran sama sekali. Menyelamatkan atau tidak? Aku punya rencana sendiri. Tapi kamu tidak sopan padaku. Aku harus menangani kamu terlebih dahulu. Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu akan menangani aku? Kamu telah melanggar aku berkali-kali. Aku tidak keberatan di depan orang banyak. Aku akan membuatmu merasakan sendiri. Bukankah kamu bisa menggunakan jarum ajaib 9 langit? Ayo, goyangkan jari kamu. Tusuk sini. Ayo, tusuk sini. Dokter Agung, mengapa kamu masih ragu? Orang seperti ini, jika tidak dihukum dengan tegas, bagaimana kami bisa percaya padamu? Tolong Dokter Agung hukum dengan tegas. Jika orang ini tidak mati, dunia ini tidak akan damai. Tolong Dokter Agung hukum. Tuhan tahu siapa dia sebenarnya. Ini sama sekali tidak dalam rencana. Biarkan aku melihatnya juga. Tunjukkan kehebatan jarum ajaib 9 langitmu. Ayo cepat. Aku tidak sabar. Aku akan membunuhmu, binatang seperti kamu. Tidak perlu jarum ajaib 9 langit. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Pangeran. Apakah itu istri tuan yang dia sebut tadi? Bukankah itu putri kaisar? Oh tidak. Kita telah membuat pangeran marah. Bisakah kita masih hidup? Kamu sombong sekali. Lihatlah siapa aku. Dia adalah pangeran. Kini masalahnya besar. Kamu penipu. Kamu masih berani menyentuhku. Kamu masih berani menyentuhku. Putri kaisar. Dia adalah istriku. Siapa yang tadi ingin memusnahkan keluargaku? Apakah bahkan kaisar juga ingin memusnahkan? Hormat kepada pangeran. Mohon maaf, pangeran. Maaf. Mati tidak ada artinya. Mohon berikan kesempatan lagi, pangeran. Oh ya, pangeran. Kamu tadi bilang dia adalah dokter palsu. Jadi dia memang palsu. Dia palsu. Lalu siapa yang asli? Tolonglah, pangeran. Tolong bantu kami mencari dokter sejati. Tolong selamatkan putriku. Kalau bukan karena pangeran membongkarmu, kamu telah menipu kami. Siapa dirimu? Apa tujuan sebenarnya? Ini adalah pavilion Dewa Pertanian. Jika saya palsu, bagaimana penjaga di sini bisa membiarkan saya aman? Duduk di sini. Pavilion Laut Sen Nong ini, tempat terlarang dari dokter suci. Ini tidak bisa dipalsukan. Pengawal di sampingnya juga tidak bisa dipalsukan. Bukankah saya akan membuat marah kedua belah pihak? Dia dengan santai mengeluarkan selembar tanda pengenal dan mengatakan bahwa dia adalah yang asli. Lalu saya harus mengatakan bahwa dia adalah palsu. Sangat menarik. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Dewa Perang Long Fei datang. Naga terbang datang terlambat. Mohon maaf atas ketidakhadiran. Saudara bijak Dokter Suci. Semoga Anda dalam keadaan baik. Linglong memperingatkan saya untuk waspada terhadap Dewa Perang. Namun dia malah datang pada saat ini. Ling Panjang, mengapa kamu belum datang? Saudara Long, Dewa Perang. Semoga Anda dalam keadaan baik. Kelompok Bai mengunjungi Dewa Perang. Tidak perlu berlebihan. Oh, ternyata pangeran juga ada di sini. Senang bertemu pangeran. Dewa Perang, kamu telah berjuang bersama Dokter Suci selama bertahun-tahun. Berperang di perbatasan. Mengapa saya tidak bisa melihat bahwa orang ini adalah palsu? Saya tidak tahu apakah dia palsu. Tetapi hari ini saya menerima hadiah misterius. Katanya di dalam kotak ini juga ada tabib. Tabib bijaksana. Saya ingin bertanya tentang hadiah ini. Apakah itu asli atau palsu?
Kabar yang beredar bahwa tabib telah sakit parah dan meninggal. Tetapi katanya di dalam kotak ini adalah tabib sejati.